Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syekilah Rasati, NIM 114210102 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tutorial praktikum SIL acara ke-8 mengenai layout QGIS. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuka project yang di acara 7 sebelumnya. Kemudian kita klik yang project, lalu layout manager. Selanjutnya kita beri nama aja menjadi layout acara 8. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah muncul tab baru, kita buka aja tabnya. Lalu kita klik kanan pada kertasnya, kemudian page properties. Lalu pada item properties kita ubah size-nya menjadi A3. Kemudian kita akan buat guidelines, kita klik guides. Lalu pada horizontal sama vertical guides-nya kita klik tanda plus. Kemudian kita akan membuat guideline sesuai aturan yang telah diberikan. Setelah membuat guidelines, kemudian kita akan membuat kotakan untuk peta dan keterangannya. Cara kita klik add shape, kemudian add rectangle. Lalu kita buat aja sesuai guidelines. Setelah itu kita klik yang rectangle-nya. Kemudian pada item properties kita ke style, klik. Kemudian kita ke simple fill. Lalu untuk ketebalannya kita ubah menjadi 0,5. Untuk yang satunya juga. Setelah itu kita akan memasukkan petanya. Caranya kita klik add a new map to the layout. Setelah itu kita buat juga sesuai guidelines. Nah, selanjutnya kita ke scale atau skala, kita ubah dengan menyesuaikannya. Setelah menyesuaikan skala, kemudian kita akan mengubah koordinatnya. Kita klik aja yang select RS, kemudian klik yang WGS 84, UTM zona 49S, kemudian klik OK. Lalu lanjut kita ke bawah, kemudian pada grids kita akan menambahkan grids per peta dengan klik yang plus ini, dan klik sekali pada grid 1, lalu modify grid. Kemudian untuk grid type-nya kita ubah jadi cross, untuk intervalnya disesuaikan. Nah, lalu untuk style-nya kita ubah warnanya menjadi merah. Kemudian kita back aja, lalu kita ke bawah lagi. Nah, selanjutnya kita checklist draw coordinates. Kemudian untuk formatnya kita ubah jadi decimal with suffix. Kemudian pada left dan right, horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending. Nah, selanjutnya kita ke font, kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Kemudian font size kita bold, dan size-nya kita ubah jadi 12. Jadi 10. Kemudian kita klik OK. Lanjut kita ke koordinat di precision, kita ubah jadi 0. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan logo UPN dengan klik add a new picture to the layout. Kita gambar aja di sini. Nah, lanjut ada item properties. Untuk image source-nya kita klik yang titik 3 ini. Lalu kita masukin aja. Kita masukin logo UPN, klik open. Lalu kita sesuaikan aja jadi dia jadi tengah. Setelah selesai membuat logo, selanjutnya kita akan membuat nama instansi dengan klik add a new label to the layout. Jadi kita tambahkan di sini. Lalu pada main properties-nya kita ubah. Selanjutnya pada font kita klik untuk mengubahnya menjadi Times New Roman. Lalu style kita bold dan fontnya kita ubah ukurannya menjadi 12. Klik OK. Lanjut pada horizontal line kita ubah jadi center dan vertikalnya jadi middle. Kemudian kita lebarin aja ini. Lalu kita taruh tengah. Nah, selanjutnya kita akan memberi batas garis, tapi kita buat dulu guideline-nya. Kita klik tahan lama di atas, kemudian kita taruh ke bawah dan disesuaikan aja. Nah, lanjut kita tambahin garis dengan klik ini, add not item, lalu pilih add polygon, add polyline. Lalu tarik garis dari ujung batas layout ke ujung satunya. Selanjutnya kita akan membuat judul peta, yaitu peta pengenalan. Caranya klik yang sudah kita buat, kemudian kita copy aja, lalu kita taruh di bawah, kemudian kita ubah di main properties-nya jadi peta bangunan lahan. Lalu kotaknya disesuaikan, dan kita sekarang buat nama daerahnya. Kita klik copy lagi, lalu kita edit. Lalu untuk fontnya kita ubah jadi reguler untuk stylenya. Kita klik OK. Kemudian kita akan buat garis batas lagi. Caranya sama, klik atas, kemudian ditarik, ditahan, lalu disesuaikan. Lanjut kita beri garis add not item, kemudian polyline. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan membuat alamat angin. Caranya dengan klik yang add a new dark arrow to the layout, kemudian sesuaikan aja di sini. Lalu kita tambahkan keterangan utaranya. Klik yang teksnya lagi. Kemudian kita ganti namanya jadi U. Untuk fontnya disesuaikan jadi Times New Roman. Fontnya bold, kemudian size-nya 10. Klik OK.
Kemudian kita taruh aja di tengah. Setelah membuat keterangan utara, selanjutnya kita akan membuat keterangan skala. Cara kita klik yang add a new label to layout, kemudian kita taruh aja di sini. Lalu namanya kita ganti skala 1:50.000. Lalu fontnya jadi Times New Roman. Size-nya 12. Kemudian klik OK aja. Lalu alignment kita ganti center. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita akan buat skala batangnya. Kita klik yang add a new scale bar to layout, kemudian sama seperti tadi. Nah, untuk scale kita pilih yang single box, kemudian label unit multiplier-nya kita ubah jadi 0,8333. Untuk segmennya kita tambahin jadi 5. Kemudian kita ke display. Untuk label margins-nya kita ubah jadi 1. Lalu kita sesuaikan aja ini. Kemudian kita ke fonts and colors. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Untuk size-nya tetap 12. Lalu kita bikin guidelines lagi untuk memberi batas. Dan kita pilih add note item, kemudian add polyline. Nah, lanjut kita bikin keterangan disusun oleh. Caranya kita pakai aja yang kita gunakan ini, kita copy. Lalu kita taruh di bawah. Kemudian namanya kita ganti. Nah, kita copy juga yang kabupaten ini. Lalu namanya diganti juga. Lanjut kita buat guidelines lagi. Dan kita add note item dan add polyline untuk membuat garis atas. Lanjut kita akan membuat keterangan legend. Caranya kita pilih yang add a new legend layout. Kemudian kita taruh sini. Nah, selanjutnya untuk title-nya kita beri keterangan. Kemudian untuk legend items-nya kita check yang auto update. Lalu kita akan sisihkan item-item legend yang tidak kita perlukan. Caranya untuk yang klik ini kita klik. Kemudian kita klik yang simbol minus. Untuk kontur kita klik juga, kita klik yang simbol minus. Nah, untuk yang simbol sungai, jalan, batas administrasi, dan raster, kita bisa klik kanan. Kemudian kita hidden. Sama juga yang sungai, jalan, dan batas administrasi. Nah, untuk yang simbol yang tidak ada namanya kita klik aja. Lalu kita klik simbol yang minus lagi. Lanjut ke bawah, kita ke font. Untuk title fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Kita bold dan size-nya 12, klik OK. Kemudian item fontnya Times New Roman, style regular dan size-nya 12, klik OK. Lanjut kita ke columns, kita ubah jadi 2. Lalu kita ke spacing. Untuk column space-nya kita sesuaikan aja, jadi dia biar jaraknya lumayan jauh. Nah, selanjutnya untuk urutan legend-nya itu jalan dulu baru sungai, jadi kita akan klik yang jalan nih, kemudian kita tahan, kita pindahin ke atasnya sungai. Nah, jika udah, kita akan membuat simbol kontur secara manual ya, karena di sini nggak ada. Caranya kita klik yang add item, kemudian add polygon, dan kita buat aja kontur di sini. Lanjut, kita klik aja yang konturnya, kemudian pada main properties kita klik simbol ini, kemudian simple fill. Untuk stroke color-nya kita buat jadi warna oranye, dan untuk stroke width-nya kita buat jadi 0,5. Kemudian kita copy aja simbolnya, dan kita paste, lalu kita kecilin ukurannya, dan kita masukin ke tengah untuk menjadi indeks konturnya. Nah, selanjutnya kita ubah stroke width-nya jadi 0,3. Nah, kemudian kita akan menambahkan keterangan indeks konturnya. Caranya kita klik yang add shape dulu, kemudian add rectangle, lalu kita buat kotakan kecil. Nah, kemudian kita klik yang style ini, kemudian simple fill, dan kita ubah stroke color-nya jadi putih. Selanjutnya kita taruh aja di ujung sini. Nah, kemudian kita klik add new label to layout. Kemudian kita buat angka indeks konturnya, yaitu 50. Lalu untuk font-nya jadi Times New Roman. Kita bold, kemudian size-nya paling kecil yaitu 6. Lalu kita sesuaikan. Dan kita taruh di atas sini. Dan jika udah, kita buat nama tulisan konturnya. Klik ini, kemudian sesuaikan, dan ganti namanya jadi kontur.
Untuk fontnya jadi Times New Roman, style regular dan size-nya 12. Lalu disesuaikan aja. Nah, kemudian kita buat black line lagi, dan kita buat garis pembatas. Kemudian kita akan membuat sumber peta, caranya sama. Kita copy aja yang ini, kemudian paste. Lalu kita ganti namanya jadi sumber. Untuk alignment-nya kita buat jadi left, dan yang juga kita copy. Kemudian ubah namanya. Lalu jangan lupa yang alignment-nya kita ubah jadi left. Dan kita buat garis bantu lagi. Lanjut kita buat pembatas. Nah, kemudian kita buat sistem koordinat peta. Kita copy aja ini yang sumber. Kemudian ganti namanya jadi sistem koordinat peta. Ini juga di copy. Lalu kita ganti namanya. Nah, setelah itu kita akan memberi guideline lagi. Kemudian kita akan memberi batas. Kemudian kita akan memberi keterangan nama inset. Caranya kita ini copy aja sistem koordinat peta. Kemudian paste dan kita taruh di bawah sini. Kemudian namanya diubah jadi inset. Lalu untuk menaruh inset kita akan membuat shape dulu yaitu rectangle. Kita buat di bagian sini. Nah, sebelum kita memasukkan inset, kita akan klik yang map 1 ini, kemudian kita ke map 1, kemudian ke layers. Nah, di bagian layers kita klik yang lock layers dan lock styles for layer. Kemudian kita akan ke tab yang acara 7 kembali. Kemudian kita klik yang open data source manager. Lalu pada vector datasets kita klik browse. Kemudian kita masukkan data kabupaten yang SHP. Kita add. Kemudian kita close saja. Lalu untuk layers ini yang lain kita unchecklist saja. Setelah itu kita zoom out dulu. Kemudian kita klik layer, lalu create layer, dan new shape file layer. Kemudian file name-nya kita buat jadi laut 2, laut aja. Kemudian kita ubahnya jadi project.js untuk geometri jadi polygon. Lalu name-nya pada new field kita buat jadi keterangan. Kemudian add to field list. Klik OK. Lalu kita akan buat shape polygon. Kita klik yang toggle editing, kemudian add polygon feature. Kemudian kita bikin seperti lagi gitu. Untuk idea 1, keterangannya Samudra Hindia. Lalu kalau udah kita klik OK. Selanjutnya kita save aja. Kemudian kita pastikan untuk layer yang Indonesia Kabupaten ada di atas persis laut. Atau lautnya di bawahnya Indonesia Kabupaten. Nah, selanjutnya kita akan mengedit Indonesia Kabupaten terlebih dahulu. Caranya kita klik 2 kali. Kemudian kita simbology. Lalu klik yang kategoris. Kemudian pada kolom ini kita ganti jadi kabupaten. Lalu kita specify. Lalu kita Ctrl A untuk ubah warnanya menjadi putih semua. Kita klik kanan, lalu change color. Kemudian ubah warnanya jadi warna putih. Kemudian klik OK. Lalu kita cari wilayah yang kita pakai. Karena saya pakai yang Kudus, Kabupaten Kudus, jadi kita klik yang Kudus. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna merah aja. Warnanya kita ubah jadi warna merah. Klik OK. Lalu klik OK lagi. Kemudian kita ke labels, lalu ganti jadi single labels. Kemudian label width-nya ganti jadi kabupaten. Untuk teksnya kita ganti fontnya jadi Times New Roman seperti biasa. Size-nya kita jadi 9, kita ubah jadi 8. Kemudian kita klik apply. Klik OK aja. Lalu kita ganti yang bagian laut, kita klik 2 kali. Kemudian ke symbology, kita ubah jadi single symbol. Kemudian symbol fill-nya diganti fill color menjadi warna biru tua. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke labels, kemudian ganti jadi single labels. Lalu label width-nya kita ganti jadi keterangan. Dan font-nya diganti jadi Times New Roman. Untuk size-nya tetap ya 10. Kemudian klik apply lalu OK.
Selanjutnya kita ke buffer, kemudian draw text buffer, lalu apply, lalu oke. Selanjutnya kita sesuaikan aja agar sama range-nya kelihatan dengan daerah penelitian kita. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita close aja, kita balik lagi ke layout HTML8. Kemudian kita add map-nya dengan klik ini, add new map layout. Kemudian kita masukin kemudian kita sesuaikan skalanya. Kita juga bisa klik yang move item content. Kemudian kita sesuaikan CSS-nya. Kemudian kita klik grids. Kita klik plus, kita klik grid 1, modify grid. Kemudian grid type-nya kita ganti jadi cross, CSS sesuaikan. Jadi ini, klik OK. Kemudian untuk interval X-nya kita sesuaikan juga. Lanjut, kita ke stylenya, ke simple line, kemudian colornya kita ubah jadi merah. Kemudian back aja. Kemudian koordinatnya kita checklist. Untuk left-nya kita ubah horizontalnya jadi vertical ascending dan yang right-nya juga. Kemudian close saja. Kemudian kita ke bawah lagi. Dan untuk yang font-nya kita ubah jadi Times New Roman. Font style regular dan size 8, klik OK. Lalu untuk yang coordinate precision-nya kita ubah jadi 0. Nah, jika sudah, kita zoom out dulu. Kemudian, jangan lupa tambahkan layout pada pinggiran peta ini. Caranya sama, add shape, kemudian add rectangle, kemudian kita buat dari batas guideline. Nah, kemudian kita ke style, simple fill, kemudian fill color-nya, transparent fill, dan stroke-nya 0,5. Nah, jika udah, kita bisa save aja petanya. Klik yang layout, kemudian save project. Kita bisa export as PDF. Lalu kita masukin aja ke acara ke-8. Kemudian kita save. Nah, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.